Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam renungan harian GKI Tamiang Layang. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari kitab Wahyu, pasal yang ke-20 ayat 7 sampai 15. Saya tidak membaca secara keseluruhan bagian firman Tuhan untuk kita hari ini. Saya akan membacakan pada ayat yang ke-15 yang demikian bunyi firman Tuhan untuk kita. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, penentuan akhir kehidupan manusia di seluruh bumi ini adalah pada masa penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Dan itu juga bersesuaian dengan apa yang dijelaskan dalam pembacaan nas untuk kita pada hari ini. Disitulah ditentukan siapa yang layak menerima mahkota kehidupan kekal dan siapa yang akan dicampakkan ke dalam kebinasaan kekal, neraka, sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan ini tadi, lautan api, bahkan kebinasaan kekal yang dirasakan oleh orang-orang yang masuk ke dalam kehidupan akhir zaman dan kebinasaan seperti itu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12 yang juga menjadi bagian bacaan untuk kita hari ini mengatakan, "Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu." Artinya Bapak Ibu, apa saja yang kita kerjakan dan buah yang kita hasilkan selama hidup kita di tengah-tengah dunia ini secara pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Dan tentunya memiliki dampak dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu juga firman Tuhan untuk kita hari ini ingin mengingatkan dan mengajak kita bahwa sebenarnya kehidupan kita tidak hanya ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi ada kehidupan lain yang juga disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang percaya. Dan tentunya ada pertanggungjawaban iman bagi setiap orang tentang bagaimana kehidupannya di tengah-tengah dunia, tentang bagaimana kehidupannya di kehidupan yang lain, kehidupan sorgawi, kehidupan dalam kerajaan Allah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, mengingat pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, sedangkan manusia mati meninggalkan nama. Pepatah ini saya kira merupakan bagian yang juga patut kita renungkan bersama-sama. Secara khusus dalam konteks kita sebagai manusia, pernahkah kita merenungkan dan membayangkan tentang bagaimana kehidupan kita nanti dikenang oleh orang-orang ketika kita telah dipanggil oleh Tuhan? Apakah kita dikenang sebagai pribadi yang selama hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang? Dikenang karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, karena kepedulian-kepedulian yang kita lakukan, dikenang karena kesetiaan, karena ketaatan dan keteguhan kita untuk melayani Tuhan, keteguhan dan kesetiaan kita kepada perkataan-perkataan dan firman Tuhan. Atau sebaliknya, kita malah dikenang karena hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Kita mungkin dicemooh karena perilaku-perilaku hidup yang kita tinggalkan tidak baik. Kita tidak melakukan yang benar. Kita tidak menunjukkan keteladanan. Kita tidak menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah dalam seluruh hidup kita. Dan tentunya sebagai orang-orang percaya, kita ingin perjalanan hidup kita tentu baik di tengah-tengah dunia ini. Bahkan ingin dikenang dengan baik juga. Dan dengan itu juga akan menghantarkan kita untuk boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan
dicampakkan dan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala seperti firman Tuhan. Sungguh Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir perjalanan hidup kita tentu kita inginkan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dan kita berkeyakinan bahwa kasih Allah akan memberkati dan mengiringi setiap hidup kita. Tentunya Tuhan bahkan orang juga tidak menilai apakah kita itu kaya atau miskin, terkenal atau populer, punya jabatan yang tinggi atau tidak. Tetapi Tuhan ingin melihat dan menilai kita adalah dari mana kita hidup, bagaimana kita menjaga pola dan kehidupan kita, dan Tuhan mencatat dalam buku kehidupan itu apa saja yang kita lakukan di tengah-tengah dunia. Apakah kita sudah melakukan perbuatan baik atau sebaliknya? Apakah kita peduli? Apakah kita setia dan taat kepada Tuhan di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup kita? Dan tentunya itu bagian-bagian yang penting. Bukan hanya menjadi bagian yang penting bagi Allah di tengah-tengah hidup kita, tetapi menjadi bagian penting yang dicatat sebagai kenangan dalam kehidupan kita, yang akan dikenang oleh orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8. Jadi selagi kita masih hidup, maka kita harus hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam ketaatan. Tidak hidup dengan biasa-biasa saja, bahkan hidup sembarangan. Kita harus hidup meneladani dan memiliki karakter seperti Kristus di tengah-tengah hidup kita, yaitu kasih, ketaatan, pengorbanan, pengampunan, kepedulian, dan membawa damai di tengah-tengah hidup kita. Dengan memiliki karakter seperti Kristus inilah, maka kita akan mampu menjalankan hidup kita. Bahkan Tuhan akan menuntun kita untuk melewati perjalanan hidup ini, untuk boleh sampai kepada kehidupan kekal, kehidupan yang sempurna, bahkan dikenang secara baik karena keteladanan hidup yang sungguh-sungguh kita nyatakan, yang meneladani, yang memiliki karakter seperti Kristus di tengah-tengah hidup kita. Tuhan Yesus akan mengingatkan dan memampukan kita semua untuk boleh hidup sejalan dan sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan di sepanjang hari hidup kita. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Pujian, syukur, dan sembah kami kehadapan hadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada kami hari ini untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang boleh diwartakan oleh hamba-Mu kepada kami sekalian, sidang jemaat dimanapun berada. Firman ini mengingatkan dan mengajarkan kami agar kami boleh hidup dan memiliki karakter seperti Kristus, sehingga kami boleh melewati dan melalui jalan-jalan kehidupan kami untuk boleh menuju kehidupan kekal yang sempurna yang disediakan oleh Tuhan. Kami tidak masuk ke dalam kebinasaan lautan api yang kekal, karena kami percaya Tuhan menjaga dan menuntun kami di sepanjang hari hidup kami dalam keteladanan, dalam kebaikan, dalam cinta kasih, dalam kesetiaan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Kami juga ingin berdoa pada saat ini untuk seluruh anggota jemaat kami dimanapun berada, setiap keluarga, setiap rumah tangga Kristen, Bapak, Ibu, anak-anak yang ada di dalamnya. Berkati jamaah urapi seluruh jemaat kami Tuhan. Berkati juga setiap pekerjaan yang kami lakukan, sehingga selalu tersedia berkat-berkat yang cukup dan melimpah dalam hidup kami. Dan kami terus mampu mengucap syukur atas setiap anugerah dan kebaikan Tuhan dalam sepanjang hari hidup kami. Kami pun berdoa untuk seluruh pekerjaan pelayanan gereja di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Baik pelayanan gereja yang secara langsung dilaksanakan di gereja, di rumah tangga, bahkan juga pelayanan secara virtual yang dilakukan dan dilayani oleh jemaat, oleh para pekerja gereja, bahkan oleh kami sekalian. Berkati seluruh pelayanan itu Tuhan, agar sungguh-sungguh boleh menjadi berkat sukacita dan damai sejahtera, bahkan memberikan kekuatan iman dan pengharapan kepada kami sekalian,
di tengah-tengah berbagai tantangan dan kesulitan kehidupan kami dan terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa ucapan syukur kami hari ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.